Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di My Story Box. Di video ini, My Story Box bakal bawain cerita tentang mitologi Yunani. Lebih tepatnya, awal mula munculnya dewa primordial, The Titans, dewa Olympus menurut Theogonia karya Hesiodos. Dalam Theogonia, mitologi Yunani menceritakan perkembangan dunia, dewa, dan manusia dalam beberapa fase. Fase pertama adalah zaman emas, di mana dunia tercipta dan dihuni oleh dewata primer atau primordial gods hingga eranya The Titans. Fase kedua adalah zaman perak, di mana dunia dikuasai oleh dewa yang dipimpin oleh Zeus, hingga mereka hidup berdampingan dengan manusia. Fase ketiga adalah zaman perunggu, era kejayaannya para pahlawan perang dari Yunani. Fase berikutnya adalah zaman besi, era di mana Hesiodos hidup. Tapi di video ini, cerita kita sampai ke awal fase kedua dulu ya, dari mitos asal-usul sampai peperangan melawan The Titans. Bukan Attack on Titans loh ya, tapi perang yang dikenal dengan nama Titanomachia. Walaupun dalam Theogonia menceritakan perkembangan dunia hingga beberapa fase, tapi Hesiodos nggak memberikan gambaran garis waktu yang mutlak. Menurut Theogonia, awalnya dunia ini tercipta dari chaos. Chaos adalah sebuah entitas misterius yang gak ada bentuk dan rupanya. Dari chaos ini muncullah Nyx dan Erebos. Selain mereka bertiga, di dunia ini belum ada apa-apa lagi. Cuma berisi kesunyian, kekosongan, dan kehampaan. Buat ngisi kekosongan ini, Chaos ngelahirin lagi dewata primer lainnya, yaitu Eros, Gaia, dan Tartaros. Nyx dan Erebos menjalin hubungan. Mereka ngelahirin Aether dan Hemera. Menurut mitologi Yunani, ini adalah hubungan seksual pertama kalinya yang terjadi di dunia. Kemudian Nyx secara partenogenesis ngelahirin Moros, Morai, Hypnos, Thanatos, Oneroi, dan Nemesis. Kemudian Nyx nyuruh anak-anak mereka keluar dari kegelapan. Sementara itu, Gaia juga secara partenogenesis ngelahirin Uranus, Urena, dan Pontos. Mereka semua tadi adalah dewata primer atau dewa awal yang menjadi awal mula kemunculan dunia menurut mitologi Yunani. Uranus kemudian menjadi suami Gaia. Uranus menutupi Gaia sehingga langit dan bumi menjadi satu. Mereka menjalin hubungan dan lahirlah para Titan pertama yang berjumlah 12, 6 pria dan 6 wanita. Titan pria adalah Koios, Kraios, Kronos, Hyperion, Lapetos, dan Oceanos. Sedangkan 6 Titan wanita adalah Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Theia, Themis, dan Tethys. Kronos merupakan Titan terakhir yang dilahirkan oleh Uranus dan Gaia. Setelah Kronos lahir, mereka nggak ngelahirin Titan lagi. Anak-anak yang dilahirkan oleh Gaia dan Uranus setelahnya adalah para Cyclops dan Hecatoncheir. Karena mereka buruk rupa, Uranus ngurung mereka kembali ke dalam Tartaros. Tanpa disadari Uranus, perbuatannya ini justru bakalan memicu perang antar dewa selama berabad-abad berikutnya dan menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Pengurungan Cyclops dan Hecatoncheir di Tartaros membuat Gaia kesakitan dan marah. Kemudian Gaia mengajak 12 Titan anaknya untuk melakukan pemberontakan terhadap Uranus. Titan memiliki ukuran yang lebih kecil dan wujud yang lebih baik daripada Cyclops dan Hecatoncheir. Jadi sebenarnya Uranus nggak membenci para Titan. Tapi nggak ada Titan yang berani melawan Uranus kecuali satu orang. Dia adalah Kronos, Titan paling muda, kuat, cerdik, dan ambisius. Dari sini, Gaia dan anaknya yaitu Kronos mulai menyusun rencana. Pada suatu malam, Gaia melakukan hubungan dengan Uranus. Berbekal sabit dari Gaia, Kronos mengendap-endap mendekati Uranus dan melakukan serangan kejutan. Dia motong alat kelamin Uranus pakai sabit yang dia bawa tadi, dan si burungnya itu dilempar ke laut. Uranus menjerit kesakitan dan akhirnya menghilang dari dunia.
Sebelum mati dan menghilang dari dunia, Uranus sempat mengutuk si Kronos bahwa suatu saat nanti anak-anak Kronos bakal melakukan perlawanan terhadap dirinya persis seperti yang dia lakukan. Dari darah Uranus yang netes-netes, lahirlah para raksasa, nimf atau peri, dan para Erinis. Alat kelamin Uranus yang jatuh ke lautan memunculkan buih di laut, dan dari buih laut terlahir Aphrodite. Kronos menjadikan Rhea sebagai pasangannya, dan bersama dengan Rhea, Kronos memimpin para Titan untuk mengambil alih kekuasaan di dunia. Dari sini dimulailah masa kejayaan zaman emas yang disebutkan oleh Hesiodos, di mana para Titan menguasai dunia. Tujuan awal pemberontakan Kronos yang direncanakan oleh Gaia adalah untuk membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheir yang dikurung oleh ayahnya di dalam Tartaros. Tapi setelah kemenangannya, Kronos nggak mau bebasin mereka dan malah nyuruh monster Kampe menjaga Tartaros supaya Cyclops dan Hecatoncheir nggak bisa kabur. Hal ini memicu kemarahan Gaia. Dia mengutuk Kronos bahwa suatu saat Kronos akan dikalahkan sama anak-anaknya sendiri. Kutukan tadi memperkuat ramalan kutukan sebelumnya yang dinyatakan oleh Uranus. Kronos mengendalikan kekuasaannya selama berabad-abad lamanya dan memiliki beberapa anak. Sebenarnya, Kronos takut banget kalau sampai kutukan yang dinyatakan oleh kedua orang tuanya bakalan jadi kenyataan. Sehingga di waktu Rhea melahirkan, Kronos langsung menelan bayinya. Rhea yang marah karena semua bayinya ditelan oleh Kronos akhirnya berusaha buat melakukan perlawanan. Sebelum melahirkan bayinya yang keenam, Rhea pergi ke daerah Kreta dan melahirkan di dalam gua. Setelah melahirkan, Rhea ngambil sebongkah batu dan dibungkus kain, lalu memberikannya kepada si Kronos. Gak pakai pikir panjang, Kronos langsung menelan batu yang dia sangka itu adalah bayinya. Sementara bayi aslinya yang diberi nama Zeus dirawat oleh para nimfa di daerah Kreta. Setelah dewasa, Zeus menikah dengan Mentis. Si Mentis adalah Titan kebijaksanaan dan kepandaian. Dengan kebijaksanaan dan kepandaian Mentis, Zeus minta bantuan dan saran untuk membalaskan perbuatan Kronos. Mentis meracik sebuah minuman ajaib yang dicampur dengan ramuan dari Gaia dan menyuruh Zeus memberikannya kepada Kronos. Rhea membujuk Kronos untuk dapat menerima anaknya atau si Zeus tadi sebagai pembawa minuman untuknya. Kronos akhirnya setuju dan Zeus memberikan minuman buatan Mentis. Setelah meminum ramuan Mentis, seketika itu Kronos langsung memuntahkan semua anak-anak yang pernah dia telan. Kronos memuntahkan Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Bersama saudara yang lain, Zeus menyatakan perang terhadap Kronos dan para Titan. Perang tersebut berlangsung selama 10 tahun dan dikenal dengan nama Titanomachia. Selama 10 tahun, Zeus memimpin para dewa berperang melawan Titans. Dewa yang ikut berperang adalah Dewa Olympus generasi pertama. Mereka adalah Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Hestia, dan Demeter. Sedangkan di pihak Titan yang ikut berperang adalah Kronos, Hyperion, Lapetos, Kraios, Koios, dan Atlas, serta beberapa anak mereka. Para dewa bermarkas di Gunung Olympus, makanya mereka dikenal dengan Dewa Olympus. Sementara Titan yang ikut berperang pada kali ini dipimpin oleh Atlas dan bermarkas di Gunung Othrys. Setelah melakukan beberapa pertempuran, ternyata para dewa Olympus belum bisa menandingi kekuatan para Titan yang di luar ekspektasi mereka. Zeus mulai menyadari kalau dengan kondisi pada saat itu, dia nggak mungkin bisa mengalahkan Titan. Akhirnya, Zeus minta nasihat dari Gaia. Gaia kemudian nyuruh Zeus ngebebasin para Cyclops dan Hecatoncheir dari dalam Tartaros, karena kekuatan mereka bisa membantu Zeus melawan Titan. Gak pakai pikir panjang, Zeus pun langsung pergi ke Tartaros. Di sana dia bertemu dengan monster Kampe yang diperintah sama Kronos buat jagain Tartaros. Tanpa basa-basi, Zeus langsung mengalahkan mereka semua, lalu membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheir. Dengan membebaskan mereka, Zeus pun mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan tempur para dewa semakin kuat lagi ketika Titan Prometheus dan Epimetheus juga berpihak pada Zeus.
Nggak disangka-sangka, ternyata para Cyclops merupakan para ahli dalam membuat senjata. Setelah dibebasin, mereka membuat senjata petir untuk Zeus, trisula untuk Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades. Senjata buatan Cyclops membantu banget di pertempuran-pertempuran berikutnya. Pada suatu malam sebelum tempur, Hades menguji kesaktian benda pusaka buatan Cyclops tersebut. Sewaktu Hades pakai helmnya, dia jadi tak terlihat. Kemudian, dia nyelinap ke Gunung Otris. Dengan kondisi tidak terlihat, Hades menghancurkan senjata para lawannya. Besok harinya, para Titan jadi cukup panik karena senjata mereka hancur dan berhasil dipukul mundur. Pertempuran mereka berlangsung selama 10 tahun, hingga pada akhirnya Zeus memutuskan untuk segera mengakhiri perang ini. Pada suatu pertempuran, para Titan telah berhasil memukul mundur Dewa Olympus. Tapi, tanpa disadari oleh para Titan, ternyata ini adalah sebuah jebakan. Setelah para Titan masuk ke dalam perangkap, muncullah ketiga Hecaton Heir yang sangat besar. Masing-masing punya 100 tangan dan 50 kepala. Para Hecaton Heir ini mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke arah The Titans. Karena masing-masing dari mereka punya 100 tangan, maka dalam satu serangan, mereka berhasil menghujani Titan dengan 300 bongkahan batu besar. Serangan dari monster Hecaton Heir ini berhasil membuat para Titans ketar-ketir. Pada akhirnya, para Titans mengaku kalah dan perang Titanomachia ini berhasil dimenangkan oleh Dewa Olympus. Semua Titan yang mengikuti perang pada pihak yang kalah dikurung oleh Zeus di dalam Tartaros, kecuali Atlas. Atlas mendapatkan hukuman dari Zeus, yaitu dengan memikul langit di pundaknya. Zeus menugaskan para Hecaton Heir untuk menjaga para Titan di Tartaros, sementara Cyclops bekerja di Hephaestus dan membangun altar. Zeus, Hades, dan Poseidon melakukan undian untuk membagi daerah kekuasaan. Zeus mendapatkan langit, Poseidon di laut, dan Hades di dunia bawah, sedangkan bumi diatur oleh para semua dewa. Dengan dimenangkannya Titanomachia oleh para dewa, maka dimulailah zaman perak, sebuah era di mana dunia dikuasai oleh para dewa. Ya, sekian dulu ceritanya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Ini adalah video pertama di channel My Story Box. Di video ini mungkin masih banyak banget kekurangan, tapi kedepannya walaupun sedikit-sedikit pasti bakalan ada perbaikan. Kalau teman-teman tertarik sama konten storytelling, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.